Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita rahmat, iman, serta nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkahnya ya. Dulur dimanapun berada, senang ya Cak Iwan balik lagi menyapa dalam program Dialog Hikmah Ramadan yang disiarkan secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang 88,4 FM dan juga melalui live streaming YouTube Palembang. Pada kesempatan hari ini 24 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan juga dengan 14 Maret 2026, kita bakal ngebahas tema yang menarik nih, yang relevan, yaitu fikih siasa yang akan mengupas bagaimana nilai-nilai syariat Islam itu memberikan panduan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya dialog ini diberikan materinya oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHMH selaku narasumber. Silakan Ustadz materinya. Iya, makasih Iwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyukum bitahiyatil Islam tahiyata ahlal jinan tahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang menyimak Dialog Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4, yang insyaallah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita lalu. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 Miladiah, bertepatan dengan 24 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya kita sudah berada di minggu pekan terakhir di bulan suci Ramadan. Lebih kurang 6 atau 7 hari lagi kita akan sampai kepada akhir Ramadan dan menuju ke Idul Fitri di bulan Syawal. Maka kita wajib jemaah dimuliakan Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, segala nikmat, segala karunia yang ditunjukkan dengan kita sampai saat ini, sampai detik ini, dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah yang tak henti-hentinya dan tak pernah putus-putus. Setelah kita bersyukur kepada Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman kelak. Membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang insyaallah senantiasa Allah muliakan dan Allah rahmati, tema kita di hari 24 ini yakni tentang fikih siasa. Kami akan flashback dulu ke belakang terkait beberapa tema kita di akhir-akhir ini. Tapi sebelum kami lanjutkan ceritanya, bagi jemaah yang nak katakan atau nak bertanya atau nak diskusi atau ada masukan, biar ke link telepon atau WhatsApp yang disediakan oleh RRI Pro 4. Kalau baca kita jawab, kalau belum baca kita jadi PR kita sama-sama. Jemaah dimuliakan Allah, produk hukum yang ditelurkan dari syariat itu sendiri
yang merupakan bentuk ijtihad. Ijtihad itu buah pikir dari para ulama, itu dikenal dengan fikih. Nah, pembagian dari fikih itu dewe ada fikih ibadat yang membahas tentang amaliyah ubudiyah, ada fikih jinayat yang membahas tentang tindak pidana, kejahatan, kriminalitas, ada yang namanya fikih siasat yang membahas tentang politik, ada yang membahas namanya fikih munakahat yang membahas tentang bab pernikahan, ada namanya fikih mawaris yang membahas tentang hukum kewarisan, pembagian kewarisan dalam Islam, ada yang namanya fikih kontemporer yang membahas masalah-masalah aktual terkini yang tentu ada selalu dinamika perubahan dalam setiap waktu dan tempat. Dan masih banyak sebenarnya pengembangan fikih itu. Seperti kalau kita di Indonesia ada fikih sosial yang digagas oleh Allahyarham Kiai Bisri Sanjuri, Rais PBNU pada masanya. Dan juga ada fikih sosial ala Kiai Aliafi, Rais PBNU dan Ketua MUI pada masanya. Lalu baru-baru ini PBNU Gus Yahya yang ketuanya itu inisiasi fikih peradaban. Dari zamannya Kiai Said Agil Sirot ada namanya fikih kebinekaan. Nah, itu adalah buah ijtihad fikih dari para ulama, baik itu ulama salaf terdahulu, ialah yang rombongan imam madhab, imam hadis, imam tasawuf, imam aqidah dan lain sebagainya, maupun yang khalaf, artinya yang kontemporer. Yang tadi klasik, salaf itu, khalaf ini kontemporer. Ialah masa kita ini yang kami sebutkan namanya tadi. Sebagian dari itu masih ada, umumnya masih hidup, masih sehat. Dan pemikirnya itu masih bisa kita kaji. Dan memang sebagian sudah ada di dunia. Nah, cuma dimuliakan Allah, artinya fikih ini sesuatu yang sangat dinamis, sesuatu yang sangat banyak dinamika dan perubahan sesuai situasi kondisi. Nah, saya nyata Tanggal lulusan ya. Halo. Nah, putus. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saat ini kita membahas namanya fikih siasah. Fikih itu artinya pemahaman, siasah itu artinya bisa diterjemahkan pada dua pengertian. Pertama, politik. Yang kedua, tata negara. Dua ini sebenarnya beda, tapi mirip. Tidak sama, tapi mirip. Coba maksudnya. Halo. Waalaikumsalam, Cek. Waalaikumsalam. Amin wa iyyaka. Amin wa iyyaka. Yo, siap. Lanjut. Oh, boleh jadi. Aku dek lah sekarang. Oh iya, baca sampai ke sini. Ya kakek ya. Ya, sampai kayak gini. Iya. Iya. Oh iya.
Iya. Mm-mm. Oh iya. Oh iya. Siap. Yo. Waalaikumsalam. Mulai dari pertanyaannya dulu. Terima kasih Cek. Siapa Cek yang tadi? Siapa tadi? Di pelaju lah siapa? Iya, dari pelaju. Nah, kakek WA kami share Cek ya dengan Cek Ewan. Mudah bisa jadi silaturahmi. Kakek WA di perempuan Pak ya di atas nomornya ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama tadi yang kami dapat juga dari kiai kami, dari guru kami, itu memang dari salam ya. Langsung an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sampai akhir. Nah, baru kakek dia maco nas hadis itu atau diterjemahnya setelahnya atau tidak juga biasanya sekarang. Biasanya tidak sih, jarang. Ya kalau kami kebanyakan memang karena terjemah bohong kan. Baru kakek innallaha wa malaikatahu kan sampai akhir. Barulah naik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin gitu kan. Nah, jadi memang ada maki salam kebanyakan, ada juga tidak. Tapi yang kami dapat sama Cek yang cerita Cek tadi, memang setahu kami dapat salam gitu. Nah juga kalau kita bahas masyarakat Jumat, bacaan di Jumat itu juga banyak versi itu salawatnya. Tapi kalau salawat yang kami dapat dari guru, dari kiai, dari Habib dulu, yang cara Masjid Agung, Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin wa radha'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Patah tetangga yang dia mimbar sambil mentak itu. Tapi ada juga anak pernah ngimam khotib terkadang anak di rupanya kita di kongkornya naik dulu baru dimaju salawat. Jadi kita dari duduk kan, jadi sering tunggu dia nunggu kita nunggu dia. Dan juga belum dikasih tahu oleh pengurusnya. Tapi setelah sekali itu anak tahu kalau masjid itu kan. Nah intinya Cek, ma'asyirul itu benar kalau bagus kalau tidak dipakai pun tidak apa-apa. Yang wajibnya kan khutbah 2 kali itu. Nah tapi kita ini kan segala kami namanya ilmu ini harus ada sanad. Artinya dari guru ke guru, berarti dari wong ke wong, guru murid ke guru. Dan juga harus ada referensi, artinya walaupun tidak dari guru, dari kitab, dari buku, dari literatur mana yang memang terpercaya kan. Maju wong itu bukan nemu tengah jalan. Nah kalau agama nemu tengah jalan itu apa bahaya itu. Alamat itu tuh betul sesat. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait ma'asyiral salat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau yang kami dapat dari guru itu as-salatul jami'ah 2 kali, as-salatul jami'ah, salatul sunnatul Idul Fitri rahimakumullah, atau as-salatul Idul Adha rahimakumullah, as-salatul la ilaha illallah gitu jemaah kan. Itu didapat. Nah tapi menarik, menurut anak menarik tadi Cek tadi membacakan suatu lafaz yang dibaca oleh Masyirul untuk ngajak sholat Id itu yang cukup panjang dan jujur kami pribadi baru dengar itu. Mungkin kami Cek kan dapat dari gurunya. Anak yakin gurunya pasti itu punya referensi dari tertentu. Nah mungkin kan bisa diinformasikan itu menurut anak pertanyaan dari masukan untuk kami. Mungkin bisa diinformasikan ke kami apa namanya itu sumbernya itu dari mana? Hakikah ya jangan di sini, jangan itu di luar lagi. Mungkin bisa melalui tadi dari gurunya siapa Pak kiainya dan juga sumbernya mungkin bisa kita gali kan literaturnya. Dan itu menarik, mungkin bisa jadi yang dicontohkan Nabi atau dicontohkan sahabat yang seperti itu bisa jadi itu ya. Tapi anak tadi bukan fokus ke ininya tadi, bukan fokus ke pertanyaan ataupun yang dimasukkan oleh Cek tadi ininya saran masukan atau pertanyaan, tapi anak fokus ke lapas yang beliau baca itu. Jadi pas dengar beliau baca tadi ya agak tersentak lah ini kami ya bukan ngambuk kenal kan ketika beliau baca lafaz itu tadi apa namanya itu agak terharu lah, agak tersentak kami dengar beliau membaca tadi kan dengan lafaz yang beliau baca tadi. Insyaallah saya dipakai bagus itu di sholat Idul Fitri tadi kan hari Jumat. Jadi yang pertanyaan kedua tadi kami ngasih informasinya baik, tapi sebetulnya sebaliknya kami yang malah dapat informasi baru atau ilmu baru kan. Nah yang ketiga tadi terkait bacaan Bilal dalam sholat tarawih, Subhanal Malikil Quddus,
Subhanal malikil quddus Subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kalau dia dimatikan, nah kalau yang ini pertanyaannya secara kaidah nahwu sorof, berarti secara ilmu gramatikal bahasa. Kalau dia dimatikan, Subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, kalau dimatikan. Tapi kalau dia diteruskan, itu Subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah benar kalau tinggal apakah dia wakaf atau wasal secara kaidah gramatikal bahasa. Tapi karena itu bukan Quran, itu zikir, maka tidak ada kewajiban untuk pakai ilmu tajwid di situ. Nah, jadi wakaf wasalnya tidak jadi kewajiban. Beda dengan Quran. Jadi yang wajib menggunakan kaidah ilmu tajwid wakaf wasal dan sebagainya itu hanya lafaz nas Quran, hadis, zikir biasa, salawat, pujian, syair-syair dan sebagainya itu tidak ada kewajiban. Dipakai bagus, tidak dipakai tidak apa-apa. Tapi secara gramatikal bahasa itu kalau kita yang tahu dan sudah tahu atau baru tahu ya, kalau kebagusnya jika kita menggunakan kaidah gramatikal bahasa yang ada. Ialah subhanal malikil quddus subuhun quddus, berarti kalau itu subuhun quddus rabbuna itu terkait ininya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan cerita kita ini tadi terkait bahas soal fikih siasat. Nah, fikih siasat ini adalah fikih yang membahas tentang perpolitikan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu kita sudah membahas yang namanya politik. Nah ini anak cerita agak akademis sedikit. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah yang ditanamkan itu hanya akidah yang sifatnya tauhid, belum banyak yang sifatnya ubudiyah. Jadi lebih kepada keimanan, etikot, belum kepada fikih atau rukun Islam. Nah pasca beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu di Madinah, nah itu ya. Kita akan rusak ya. Halo, dengan siapa? Halo. Ya, waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Abang apa? Oh, Bang PM di Sumbawa. Waalaikumsalam. Iya, Bang Herman. Oh iya. Ya siap. Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syarat nyembelih hewan yang halal maksudnya itu ya. Nah, yang halal ayam, unggas, kaki empat, atau sapi, kambing dan lain sebagainya. Maka syarat pertamanya itu dia wajib nyebut nama Allah. Artinya walaupun cuma bismillah atau Allahu akbar itu pertama. Yang kedua, diusahakan menghadap ke kiblat untuk motongnya. Nah, yang ketiga yang motong itu laki-laki yang sudah balik, yang seorang mukallaf. Nah, ketika kita sebagai seorang lanang, kita ini kan beda-beda nyali dan psikis masing-masing kita. Tidak sama antara satu dengan lain. Ada yang dia mungkin menghadapi situasi kondisi yang keras, yang sulit, yang saruh kemanapun dia baca. Tapi begitu dia ketemu darah, dia langsung semacam lemah kena. Entah tidak ada konsentrasi. Nah mungkin ada yang semacam itu. Nah termasuk juga yang kata Bang Herman PM tadi, ketika kita kan memenuhi syarat insya Allah kan menghadapi belas sudah menyebut nama Allah dan sebagai laki-laki
maaf, kita tidak punya nyali, dalam artian itu mungkin ada fobia tersendiri dalam hal ketika kita entah itu melihat darah, entah itu ketika kita menyembelih makhluk hidup kan, dalam hal ini ayam itu, atau juga mungkin kita takut kaget penyembelihan tidak sempurna, tidak motong dua urat dan lain sebagainya. Maka secara agama tidak ada masalah, artinya tidak kate kewajiban mutlak untuk kita melakukan itu. Nah, maka alangkah baiknya jikalau itu kita wakilkan baik urusan penyembelihan itu dengan uang yang kita anggap mumpuni dan memenuhi syarat daripada itu. Nah, tapi Pak Ustaz, di rumah ini ada mutino kalau apakah boleh? Jawabannya kalau selain tidak menyebut nama Allah dan menghadap kiblat dengan secara syariat, maka jawabannya boleh, tapi afdolnya kan beda antara afdolnya. Tapi usahakan afdolnya memang diwakilkan dengan sekolah. Nah, Ada telepon lagi Ustaz ya? Kita dulu. Halo. 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 Nah, ada suara, ini kita putus dulu ya. Iya, suara takutnya masuk tadi suara. Nah, kita lanjutkan pertanyaan dari Bang tadi. Masuk lagi. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nah, aku mau ujuk. Nah, ujuk ketupat apa? Oh, menemuan. Iya. Ayo penanya singkatnya lagi nonton Ustaz. Iya, ujuk kemana cerita kita? Iya. 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 Iya benar. Iya. Iya benar itu. Iya. Ya menuju. Ya sama-sama menuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menuju kalau apapun itu nak zakat entah mal entah fitrah, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah masuk. Ada itu ada 7 itu, tapi itu ada bahas sini. Ada 7 macam pemberian itu. Ketika untuk menunjuk kepada kita, maka kita ni ada kewajiban untuk doakan. Untuk doakan itu bahasa itu, untuk doakan. Nah, adapun tekstual yang menjelaskan untuk doakan itu tidak kata tekstual yang pasti, artinya yang baku. Nah, tapi kalau zakat memang ada dalil yang mengujuk maju ajarakallahu fima atau ita barakallahu fima apa ita waja'alna laka tahur itu dalil itu hadis memang. Ana lupa hadis Bukhari yang nomor berapa itu ya, tapi itu dalilnya, nah itu masyhur. Tapi kalau kita intinya kan berdoa tadi, nah cak mana berdoa terserah kan intinya itu kan. Tapi kalau kita Pak Ustaz pakai doa itu bagus, tidak bagus, boleh tidak boleh, ngapa? Sekarang coba kita terjemah kan. Doa itu yang 3 lapas tadi, doakan yang menunjuk, doakan yang menunjuk, dan doakan bermanfaatan untuk yang barang menunjuk tadi. Bagus kan jadi artinya. Nah, tapi kalau anak pribadi, baik itu zakat, infak, sedekah apapun itu ketika ada anak saya ini doanya. Ini anak pribadi artinya boleh ditiru, boleh tidak, bukan dalil ya. Tidak masuk dalil itu. Ini hanya runtutan kan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana doa, hamdalah salawat, hamdalah bil amin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Lalu kita baca ajarakallahu fima ataita barakallahu fima aqaita wa ja'alna laka tahura. Baru kita sebut aku terima, aku zakat fitrah, aku zakat mal, aku fidyah, aku infak, aku hibah, aku wakaf, aku sedekah, aku hadiah dari siapa misalnya menguju yang ngejuk sepiring model misalkan. Nah, baru kaget baca doa kebaikan rezeki.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kalau urutan yang kami dapat dari kiai dulu. Baru kakek wasallallahu ala jamil anbiya mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu urutannya kalau ada. Jadi boleh tiru, boleh tidak. Nah, sama pun juga begitu doa apa namanya itu nyembelih kurban. Kalau kita tahu di apa namanya itu bulan Ramadannya dekat Mas bikin kurban. Nyembelih kurban itu kepala ngomong soal doa tadi. Maka ada informasi katanya nyembelih kurban itu selain urutannya tadi itu tadi, maka dibacakan juga Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal adhiyya min siapa. Nah, sebelumnya baca dari itu tahu semalam antara salawat doa, tutup lagi salawat alhamdulillah. Jadi itu urutan dalam doa. Segala doa sih sebenarnya. Nah, sudah sholat, doa dalam khutbah, doa kita sehari-hari juga itu. Dan kami juga informasikan apa kita ngomong soal doa. Alangkah baiknya cuma ya Allah. Ketika kita berdoa itu punya adab. Doa itu bebas sebenarnya. Nak bahas apa bebas, nak cara mana bebas, intinya minta. Doa itu permintaan. Tapi ada tapinya. Segala gawe itu supaya lancar, supaya bagus, maka ada cara, ada SOP yang berlaku di situ. Nah, aku kalau berdoa itu dulu aja ini. Ta'awuz, basmalah, hamdalah, salawat, baru doa. Beliau yang inti nak dipanjat gitu kan. Misalnya kira-kira ayat 8-12 makan apa namanya itu nasi minyak ayam kecap, berarti Allahumma alif bainaka ma baina Adam wa Hawa. Kalau kira-kira menuju 40 berarti Allahumma fir lahum. Nah, itulah kira-kira. Nah, setelah itu tutup Rabbana Atina, setelah itu tutup salawat lagi, sallallahu alaihi wasallam, misalnya baru tutup hamdalah lagi. Baru Fatihah. Nah, itu urutan dalam doa. Jadi kita itu diusahakan kalau berdoa itu alangkah baiknya kalau kita berurutan seperti yang sebagaimana itu jauh. Jadi banyak yang lebih tidak banyak itu. Jemaah dimuliakan Allah, balik dari fikih siasah tadi. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu mengubah Madinah yang tadi namanya Yasrib atau disebut juga Thaibah. Nah, jadi kalau yang nyanyi oleh ibu-ibu pengajian, ibu-ibu robama, ibu-ibu sholawatan di masjid ya Thaibah itu nama Madinah, itu nama kota Madinah. Ya Thaibah, nama kota Madinah. Diganti oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bersinar. Nah, penggantian itu bukan serta-merta ada penggantian, tapi ada unsur politis ya. Jadi boleh berpolitik itu asal dia baik dan benar sesuai dengan syariat. Yaitu Nabi itu mendirikan suatu negara yang namanya Madinah dan dibentuk undang-undang konstitusional pertama di dunia yang dikenal sebagai Piagam Madinah yang isinya ada beberapa pasal itu. Nah, Piagam Madinah ini banyak dikaji oleh dosen kami, guru kami, mantan rektor IAIN yang sekarang di UIN, Raden Patah Palembang, almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Jufri Suiti Pulungan MA, dan bukunya masih ada sampai hari ini. Beliau yang konsepnya mengkaji Piagam Madinah. Jadi kata beliau, Piagam Madinah itu piagam yang sangat moderat. Dia melindungi uang Islam, melindungi uang Nasrani, dan melindungi uang Yahudi. Bukan sikok dua suku, banyak suku di Madinah pada waktu itu. Jadi plural sekali pemerintah pada masa itu. Nah, jadi kalau kita hari ini Bhinneka Tunggal Ika, pada hakikatnya Nabi SAW itu pada masa itu sangat Bhinneka Tunggal Ika. Sampai-sampai dikisahkan memang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ini sebagai penutupnya, kita berada di mungkin waktu kami tentang suatu kisah. Di zaman kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah yang jadi kan Nabi mendirikan negara Madinah untuk perluasan ekspansi Islam, meninggal diganti Sayyidina Abu Bakar, diganti Sayyidina Umar, diganti Sayyidina Utsman, diganti Sayyidina Ali, dan baru lagi diganti dengan kerajaan-kerajaan. Nah, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau berkuasa, maka ada satu cerita yang sangat menarik dan ini bisa jadi pelajaran begitu kalau ini cerita politis betul. Jadi di Mesir itu provinsi bagian dari negara Islam pada waktu itu. Jadi pemimpinnya gubernur Mesir itu namanya sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Nah, Amr bin As ini jadi penguasa di Mesir. Kaya duit, punya istana, punya lapangan, punya ini, dan dia yang menata Mesir itu pada waktu itu. Akhirnya kata Sayyidina Amr bin As, kita ini nak melakukan perluasan istana dan perluasan masjid di Mesir.
Nah, dijingoknya lah, diselo antara tanah-tanah yang sudah dibebaskan lahannya tadi, ada sikok rumah, namun rumah wong Yahudi. Yahudi ini bedino jando tua rento kate harto kecuali barang sikok itu lah. Tanah dikit itu lah, tanah dikit itu terjepit posisinya di antara tanah-tanah yang sudah dibebaskan. Yahudi ini tinggal dewean ada gubuk reot buruk. Dia tinggal dewean, dia tak galak dibebaskan lahan itu. Kata Sayyidina Amr bin As, ganti rugi sekali lipat. Aku tak ada apa lagi kata Yahudi itu. Aku nak mikir makan lagi selalu. 2 kali lipat kata Amr bin As. Ada baca kata Yahudi, aku tak ada nak berjual. 3 kali lipat tak berjual juga. Sudah kata Yahudi, kata Amr bin As, ini ganggu perusahaan pemandangan di sini. Jadi panggilnya lah kepala dinas PU lah kalau bahasa sekarang. Bagian tata kota. Dipanggil lah bagian yang eksekusi lapangan. Pol PP lah. Akhirnya dinas dengan polisi Pamong Prajanya pada masa itu. Tapi waktu itu namanya bukan dinas PUPR dengan dinas Pol PP. Ada istilahnya. Akhirnya digusur lah rumah Yahudi ini tadi. Setelah digusur, Yahudi ini nangis, tidak akan di tempat tinggal. Baik, itu semena-mena yang Khalifah. Akhirnya dia melakukan banding kalau sekarang ini, atau minta gerasi langsung dari pimpinan negara, dari pusat. Berangkatlah dari Mesir ke Madinah. Jauh itu perjalanannya, tidak kacau pesawat zaman itu, kita naik kuda, naik ontor, jalan kaki. Berhari-hari sampai lagi di Madinah. Sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, tahu itu ibu kota pusat peradaban Islam. Ada wong baru bayar lagi nguling selonjoran di teras masjid, nguling dewean. Ditanya, Pak Puji ini tadi dengan bahasa Arab Puji Yahudi Dino tadi. Pak nak numpang bertanya kata dia. Benar di Madinah? Benar. Oh, benar Khalifah Umar bin Khattab tinggal di sini? Benar. Oh, istananya besar istananya katanya. Lantainya bumi, atapnya langit. Bersawah itu Pak Yahudi tadi katanya. Maulah gua ini mengaku. Banyak ada pengawalnya, banyak hampir orang Madinah yang mengawalnya kalau. Khususnya pengawal istimewanya itu janda, fakir miskin, anak yatim dan kaum-kaum doa paling lemah. Ditanya, kayo dia, saking kayanya dia, rakyat dibagikan harta dia ngadu. Akhirnya tanya, coba engkau antar ke dengan aku, di mana rumah dia, istana dia, aku nak betul mengualin sampaikan dia. Yang kau aja ngomongnya lah Umar bin Khattab kan bersawah itu, ngomong baju berpakaian biasa, nguling selonjoran di dewean. Ini katanya Khalifah dia ngomong, sedangkan gubernurnya jauh lebih mewah daripada Khalifahnya. Kau nak apa kata Umar? Uji buat tidak, aku nak minta gerasi katanya Khalifah, wahai Amirul Mukminin. Aku nak minta banding katanya, minta keadilan dari pusat langsung. Gubernur Mesir waktu itu tidak memberikan keadilan untuk aku. Nah jadi apa permasalahan itu? Ceritanya lah. Sudah dikatakan Sayyidina Umar, kau bek dalam kotak sampah itu tulang unta atau tulang kuda kau bek sikok. Katanya, wahai Khalifah, aku nak minta keadilan, bukan minta tulang buruk, minta sampah di sini, embek besi. Embeknya tulang, Sayyidina Umar itu tarik pedang, dibeseknya tulangnya, tapi ada garis, masuknya ke pedang. Wahai Yahudi, kata Sayyidina Umar, kau tunjuk tulang ini kepada Amr bin As. Tambah bingung Yahudi itu, nah katanya, aku nak minta gerasi, minta amnesti ke sini, tunjuk tulang buruk buat sampah ini. Bingung, dikonjuk balik, tunjuk. Datang ke ini apa namanya itu Mesir, akhirnya oleh orang Yahudi tadi ditunjuk tulang Sayyidina Amr bin As. Begitu Yahudi itu ngomong, wahai Gubernur Amr bin As, ini ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab untuk kau. Apa dia tunjuknya barang itu? Dipegang oleh Amr bin As, gemetaran Amr bin As, keringat dingin pucat pasi, sampai lesu terduduk beliau sambil mengucap istighfar, sambil beliau berselawat, ya Allah. Akhirnya dengan bersikap segera, Gubernur Amr bin As langsung manggil bagian tata kota dengan bagian eksekusi tadi untuk dibangun kembali masjid ini tadi, untuk dibangun kembali rumah milik Yahudi tadi, jangan diambil sedikit pun tanah dia, tetap dipertahankan sebagaimana biasa, sebagaimana di awal. Rumahnya dibangun lagi, tanahnya dibalikkan lagi hak-haknya. Bingung Yahudi tadi.
katanya hebat Khalifah ngenjuk tulang buruk itu pajak gubernur ini keos kalah dengan tulang yang dibawanya tadi. Akhirnya ditanyakan oleh siapa nama itu Yahudi tadi, apa katanya yang membuat kau wahai gubernur Amr bin As, yang gubernurnya ini kok soleh, sahabat Nabi. Khalifah Umar bin Khattab soleh lagi, sahabat Nabi yang beliau. Apa kata Yahudi ini wahai Amr bin As, wahai gubernur, yang membuat kau sampai keringat dingin pucat pasi, sampai kau balikkan lagi segala hak-hak aku yang sudah kau gusur selama ini? Kata Amr bin As, Khalifah Umar bin Khattab memberikan pesan aku terhadap tulang ini. Wahai Amr bin As, kau ketika masih berkuasa berlaku adil lah, berlaku lurus, tegaklah sebagaimana garis pedang dan pisau itu. Tapi kalau kau udah baca berlaku adil, berlaku lurus sebagaimana garis lurus pada tulang buruk ini, maka pedang pun yang akan meluruskan dan mengadili engkau sebagai uang yang ada di bawah. Dan juga pesannya katanya ngomong Sayyidina Umar bin Khattab melalui tulang tadi kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, jabatan yang kau pegang ini tidak selamanya kau pegang. Suatu saat badan kau yang ada di istana kau akan jadi berulang sebagaimana tulang berulang kau tadi. Maka selagi kau masih ada jabatan, selagi kau masih ada kekuasaan, berlaku adillah dengan apapun itu, walaupun dia non muslim bukan Islam, termasuk dalam wak Yahudi itu orang tua ini tadi. Oh, kata wak Yahudi itu tadi. Artinya tiba-tiba wahai Khalifah, wahai gubernur, katanya Islam itu sangat adil, adil Islam itu. Ya sudah, dia tahu Yahudi itu tadi. Tanah dengan rumah kumbeklah, jadikanlah masjid, bangunlah masjid, dan persaksikanlah saat ini aku bersaksi di hadapan engkau wahai gubernur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kata Yahudi tadi, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kisah singkat ini baca dari pelajaran bagi kita seluruh, baik itu yang punya jabatan pemerintahan, baik itu yang punya jabatan swasta, baik itu yang kita jadi pimpinan, baik itu jadi bawahan dan seluruh lapisan masyarakat, kita harus berlaku adil pada siapapun. Dan buah dari kita berlaku adil itu secara politis, maka uang akan mudah luluh dengan kita, melok dengan kita, ikut dengan kita, dan uang akan mudah berbuat kebaikan ketika kita sudah berlaku adil. Nah, maka iman yang kami rahmati oleh Allah SWT, semoga kisah singkat yang kami tutup terakhir tadi, kisah Khalifah Umar bin Khattab dan kisah Gubernur Amr bin As, yang itu merupakan salah satu kisah dalam fikih siasat, salah satu kisah dalam dunia perpolitikan, dalam dunia Islam, peradaban Islam pada masa itu, bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita lalu-lalu serta baca kita amalkan, khususnya ngamal tentang keadilan tadi. Adil itu sesuatu yang mudah, enteng di lidah, tapi sulit untuk dilaksanakan. Semoga kita bisa istiqomah untuk berlaku adil. Mungkin ini sedikit materi singkat yang baca kami sampaikan. Semoga baca jadi ibrah dan pelajaran untuk kita lalu serta baca kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila kita dan salah, kepada Allah mohon ampun dengan ucap astagfirullahaladzim. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami ucapkan terima kasih para pendengar, para penanya yang sudah bersamai di petang hari ini. Akhirul kalam, wala minkum, syukran jazakumullah ahsanul jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, itu bersama kita materi dari Ustadz Muhammad Setiawan SHMH tentang fikih ya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi ini dapat menambah pemahaman kita tentang nilai Islam dan kehidupan masyarakat dan bernegara ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dulur yang sudah berpartisipasi dan menjadi penanya di episode kali ini ya. Nah, setelah ini Cak Ewan bakal putar ke lagu-lagu religi sambil nunggu ke relay ke Pro 1 Palembang. Jadi kemana-mana tetap di Rompas Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.